Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas materi baru kali ini, yaitu gerak parabola. Pada gerak parabola kita akan mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu ada dua. Yang pertama adalah memahami besaran-besaran yang ada di gerak parabola. Yang kedua, menerapkan konsep gerak parabola pada kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, kita ke pengertian terlebih dahulu. Untuk gerak parabola sendiri, pengertiannya adalah benda-benda yang melakukan gerak parabola selalu memiliki lintasan berupa lengkungan dan jatuh kembali ke permukaan tanah setelah mencapai ke titik tertinggi. Maka pada gerak parabola, lintasannya adalah bukan lintasan lurus, tapi berupa lengkungan. Dan jatuhnya itu kembali ke permukaan tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak parabola, yang pertama adalah benda tersebut bergerak karena ada gaya yang diberikan. Maka pada gerak parabola memiliki kecepatan awal karena ada gaya yang diberikan. Pada gerak jatuh bebas, benda-benda yang melakukan gerak parabola dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi dengan arah menuju pusat bumi. Maka pada gerak parabola, untuk percepatannya kita akan menggunakan percepatan gravitasi bumi. Untuk arahnya kita lihat nanti ke persamaan-persamaannya. Dan yang terakhir yaitu pada gerak parabola, hambatan atau gesekan udara diabaikan atau gerak parabola tersebut menggunakan model ideal. Maka pada gerak parabola ini, untuk kita mempermudah dalam perhitungan, maka hambatan atau gesekan udara kita abaikan. Kita ibaratkan gerak parabola tersebut adalah modelnya ideal atau pada ruang hampa, seperti itu. Untuk jenis-jenis gerak parabola yaitu ada 3. Yang pertama, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut terhadap garis horizontal. Di sini contohnya itu seperti orang yang melempar batu atau seorang polisian itu menembakkan peluru dari senapan. Yang kedua, gerak benda berbentuk parabola ketika kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal. Ini seperti meriam yang ditembakkan pada pada bukit dan menuju ke bawah gitu. Maka lengkungannya itu seperti ini, gitu ke bawah. Dan yang ketiga, gerak benda berbentuk pada parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut tetap terhadap garis horizontal. Maka pada yang ketiga ini adalah kombinasi dari keduanya. Nah, seperti itu. Next, untuk persamaan yang kita harus kita ingat dulu bahwasannya pada gerak parabola terdiri 2 jenis gerak, yaitu gerak lurus beraturan dalam arah horizontal atau pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dalam arah vertikal atau pada sumbu Y. Percepatan gerak parabola berasal dari percepatan gravitasi bumi. Kita harus ingat bahwasanya pada gerak horizontal itu GLB dan yang vertikal itu GLBB, atau yang mendatar itu GLB dan yang ke atas itu GLBB. Kita ingatnya seperti itu. Dan ciri-cirinya pada GLB dan GLBB jangan sampai lupa bahwasanya kalau di GLB itu seperti apa dan di GLBB itu seperti apa. Nanti dibuka-buka lagi bukunya untuk tentang GLB dan GLBB, soalnya sangat berkaitan erat untuk gerak parabola ini. Yang itu keduanya itu GLB dan GLBB. Persamaannya juga akan menggunakan persamaan GLB dan GLBB, turunan-turunannya. Kita lihat tuh gambarnya. Misalkan di titik awalnya itu
ada seseorang nih mau nembakkan peluru misalkan ke dengan sudut awalnya itu ini sini sampai sini gitu, sampai ke permukaan tanah lagi. Maka untuk kecepatan awalnya itu V0, untuk V0y ini kecepatan dalam arah sumbu Y, dan untuk V0x nya itu kecepatan awal dalam arah sumbu X. Dan pada di titik ini, di titik tertinggi ini, maka untuk kecepatannya itu pada sumbu Y itu sama dengan 0. Kenapa? Karena dari titik awal menuju titik pusat itu percepatannya itu percepatan menggunakan gravitasi, dan arahnya itu berlawanan arah dengan percepatan gravitasi bumi. Maka pada lambang alfa ini kita sebut sebagai sudut perlempar atau sudut elevasi. F0 adalah besaran kecepatan awal benda, Fx adalah besaran komponen kecepatan dalam arah sumbu X, dan Fy adalah besar komponen kecepatan dalam arah sumbu Y. Seperti itu yang diingat-ingat. Ada Fx, Fy, dan F. Nanti percepatannya itu menggunakan percepatan gravitasi bumi. Yang pertama, komponen gerakan menurut sumbu X. Kita ingat bahwasanya pada sumbu X atau gerak pada arah horizontal itu dia tuh GLB. Maka ciri-ciri dari GLB kan kecepatannya tetap. Maka untuk kecepatan awalnya itu V0x sama dengan V0 cos alpha, cos theta aja ya. Dan untuk besaran kecepatan pada arah sumbu X, maka Fx sama dengan F0 cos theta. Untuk besar perpindahannya, arah dalam theta arah sumbu X, delta X untuk sumbu X sama dengan pi rata-rata dikali delta T. Pi rata-ratanya kan kita rubah menjadi Fx. X apa sih kecepatan pada sumbu X? Kita tahu bahwasannya tuh Fx itu sama dengan V0 cos theta. Maka kita substitusikan, masukkan F0 kali cos theta kali delta T. Ini untuk perpindahannya pada sumbu X. Bagaimana untuk sumbu Y? Kita ingat bahwasannya pada gerak parabola untuk yang sumbu Y itu GLBB. Maka untuk percepatannya itu sama dengan 0. Akan tetapi kecepatannya itu berubah beraturan. Maka untuk kecepatan awalnya itu untuk pada sumbu Y, V0y sama dengan V0 dikali sin theta. Untuk percepatannya, karena itu pada geraknya itu gerak ke atas dan berlawanan arah dengan arah percepatan gravitasi bumi, maka AY sama dengan min G. Tanda min itu diingat bahwasanya itu arah geraknya berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi. Bagaimana untuk besar kecepatan dalam arah sumbu Y? Kecepatannya kita menggunakan persamaan GLBB, yaitu Vy sama dengan V0 ditambah A dikali delta T. V0 nya kan kita tahu bahwasanya V0 nya itu V0 dikali sin theta min G. G nya itu kan rubah dari A berubah jadi G. Kita gunakan G percepatannya dan dikali delta T. Untuk besar perpindahannya dalam theta arah sumbu Y, kita menggunakan rumus perpindahannya GLBB, yang dimana delta X sama dengan V0 delta T ditambah setengah kali A kali delta T pangkat 2.
V0-nya di sini kita rubah dengan V0 pada sumbu Y, di mana delta X XY sama dengan V0Y dikali delta T min setengah G kali delta T pangkat 2. Delta X, karena ini V0Y itu ada sama dengan V0 sin theta, maka pada rumus besaran perpindahannya pada sumbu Y itu delta XY sama dengan V0 kali sin theta dikali delta T min setengah G kali delta T pangkat 2. Ini untuk rumus perpindahan pada sumbu Y. Ini rumus percepatan untuk sumbu Y. Gerak parabola merupakan salah satu contoh gerak dengan percepatan tetap. Hal ini berarti resultan gaya yang bekerja pada gerak parabola adalah tetap, yaitu sama dengan gravitasi bumi atau berat benda. Maka dengan menggunakan persamaan vektor, diingat-ingat lagi untuk persamaan vektornya, dapat dihasilkan untuk persamaan gerak parabola pada bidang X, Y, maka itu R sama dengan delta X untuk sumbu X, I ditambah delta X untuk sumbu Y itu C. Maka R-nya itu kita masukkan delta X untuk sumbu X itu apa? Tadi itu F0 kali cos theta kali delta T. Dan untuk delta X pada sumbu Y-nya F0 sin theta kali delta T min setengah G kali delta T pangkat 2. Maka untuk persamaan gerak parabola pada bidang XY yaitu menggunakan persamaan ini. Bagaimana untuk vektor kecepatannya? Kita sama saja menggunakan rumus seperti ini. V sama dengan Vx I ditambah Vyj. Maka untuk kecepatannya itu V sama dengan V0 cos theta I ditambah V0 sin theta min G kali delta T C. Ini persamaannya itu yang tadi. Untuk ini yang tadi perpindahannya yang ada sumbu komponen sumbu X, dan ini adalah kecepatan pada sumbu X dan Y gitu. Akan mendapatkan kecepatan pada gerak parabola, dan untuk persamaan gerak parabola kita akan mendapatkannya ini rumusnya tuh. Bagaimana untuk besaran kecepatan pada saat T tertentu? Maka menggunakan rumus V sama dengan akar Vx pangkat 2 ditambah Vy pangkat 2. Dan untuk arah kecepatan pada sumbu X menggunakan rumus tan theta sama dengan Vy per Vx atau V0 sin theta min Gt min delta T per V0 cos theta. Seperti itu. Ingat ya. Untuk waktu untuk mencapai titik tertinggi kita menggunakan rumus ini apa sih yang tadi kecepatan pada sumbu Y. Kan kita tahu pada posisi tertinggi itu kecepatannya itu akan mencapai 0 karena gerak dari gerak parabola itu dari titik awal sampai titik puncak itu diperlambat. Maka pada titik puncak atau titik tertinggi itu kecepatannya itu sama dengan 0. Maka kita substitusikan Vy sama dengan V0 sin theta min G delta T. Vy nya itu sama dengan 0, maka kita dapatkan Gt sama dengan V0 sin theta. Untuk mencari waktunya, maka G nya itu kita pindah ruaskan, yang tadinya kali menjadi pembagi. Maka untuk waktu mencapai titik tertinggi yaitu delta T Ym itu adalah sumbu Y maksimal, maka sama dengan V0 sin theta per G. Untuk waktu untuk mencapai titik terjauh, karena lintasan gerak parabola memiliki sifat simetris atau pergerakan dari titik awal sampai titik puncak, dan titik puncak ke permukaan tanah lagi itu adalah lintasannya itu sama, maka
waktunya itu 2 kali dari waktu untuk mencapai